Halo guys, berjumpa lagi dengan Kikoto. Sekarang kita akan bahas lagi tentang FRSKD CPNS 2021 per 9 September 2021 ini, berarti hari ini ya, berarti hari Kamis 9 September 2021. Dan ini eh, sekedar bocoran untuk TWK, TIU, dan TKP. Cuman untuk kali ini kita mungkin tidak akan membahas soal per soal ya, tapi kita akan membahas tentang topik-topik apa aja yang keluar di SKD per 9 September 2021, baik itu TWK, TIU, ataupun TKP. Nah, kemungkinan kalau misalnya topik-topiknya inilah yang keluar di 9 September, harusnya di hari-hari yang lain juga tidak jauh berbeda. Jadi ini bukan jatuhnya, bukan jadi kayak kalian harus belajar cuman ini aja, tapi minimal kalian harus menguasai ini gitu. Jadi kalian yang akan disampaikan berikut ini harus kalian pelajari benar-benar, ditambah dengan materi lainnya yang juga sudah menjadi kisi-kisi dari Permenpan. Oke, langsung aja kita mulai FRSKD-nya dari sekarang. Nah, kita mulai dari tes wawasan kebangsaan ya. Jadi di tes wawasan kebangsaan ini kita mulai dulu dari apa yang pertama keluar. Itu yang pertama tentang pilar negara ya. Jadi pilar negara itu kan ada ada 4 pilar negara, mulai dari Pancasila, ada UUD 45, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan wawasan kebangsaan. Nah, apa aja sih yang keluar? Nah, di Pancasila itu yang paling penting banget yang harus kalian kuasai adalah tentang pembentukan BPUPKI. Itu pengalaman di banyak CPNS di tahun-tahun sebelumnya pun ini selalu keluar, dan tahun ini juga ini keluar lagi. Jadi itu kalian pelajari tentang pembentukan BPUPKI dan PPKI. Kemudian sistem nilai dari Pancasila itu apa-apa aja. Jadi kan di dalam Pancasila itu juga dibahas tentang em, susunan Pancasila yang bersifat organis, kemudian susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan piramidal, kemudian nilai objektif dan subjektif Pancasila, sila-sila dalam Pancasila, kemudian Pancasila sebagai ideologi nasional. Kemudian sejarah juga, sejarah terbentuknya Pancasila itu juga harus kalian pelajari ya. Kemudian juga kedudukan dan fungsi Pancasila itu sebagai apa sih gitu. Karena kedudukan dan fungsi Pancasila itu kan bisa sebagai pandangan hidup, kemudian sebagai dasar negara, kemudian sebagai ideologi bangsa, kemudian bisa juga sebagai paham negara yang integralistik, dan juga hubungan negara dan Pancasila dalam etika politik kenegaraan. Nah, kemudian lanjut lagi masih di dalam pilar negara, itu tentang UUD 45 ya. Jadi UUD 45 ini yang paling penting itu yang pertama kali kalian ingat adalah tentang pembukaan UUD 45. Jadi pembukaan yang sering kita bacain pada setiap upacara itu yang harus kalian eh, ingat lagi, karena pembukaan itu kan kalian mungkin udah hafal ya, dan tidak ada perubahan sejak zaman diproklamasikan. Harus kalian ingat apa-apa aja isinya. Kemudian pembukaannya itu mengandung makna apa gitu. Misalnya di alinea 1 tentang kemerdekaan adalah hak yang merupakan kodrat gitu. Kemudian di alinea 2 misalnya tentang cita-cita bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Kemudian di alinea ketiga misalnya pengakuan nilai religius, dan nilai keempat yaitu tujuan dari negara tersebut. Selain pembukaan UUD 45, kalian juga harus pelajari tentang konstitusi negara UUD 45. Jadi UUD 45 itu fungsinya sebagai dasar konstitusi negara kita. Dan selain UUD 45 juga kalian harus singgung sedikit tentang konstitusi yang juga pernah ada sebelum-sebelumnya. Misalnya konstitusi RIS misalnya, itu kemudian Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 itu juga harus dicoba dipelajari. Tuh. Nah, kemudian tentang berikutnya yang pilar negara itu Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kan sesuatu semboyan yang itu jadi perbincangan di dalam rapat-rapat BPUPKI. Jadi itu yang harus kalian ingat gitu. 45 juga Bhinneka Tunggal Ika ini juga sudah jelas sudah dibahas ya di pasal 18, pasal 6A ayat 3, kemudian pasal 25A, pasal 26 ayat 1, pasal 29 ayat 2, pasal 32, dan pasal 36A. Seperti itu. Kemudian untuk yang wawasan kebangsaan atau wawasan Nusantara, terutama tentang kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara itu seperti apa. Kemudian wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian UUD 45. Nah, UUD 45 ini sendiri menjadi section yang khusus ini tentang tugas dari lembaga tinggi negara, misalnya dari MPR, DPR, dan Presiden, tugasnya seperti apa, termasuk juga kewenangannya. Kemudian
kalian lihat juga kewenangan presiden dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat gitu. Karena kewenangannya di UUD 45 dengan UUD yang RIS itu sedikit berbeda. Itu coba kalian explore lagi. Nah, kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya perjanjian meja bundar. Nah, ini tentang sejarah ya, sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya kan banyak ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Rumroyen misalnya. Tapi yang di kali ini tuh yang keluar perjanjian meja bundar. Ini kalian pegang, tapi yang perjanjian-perjanjian yang lain juga kalian pelajari juga ya. Jadi di perjanjian meja bundar itu ditanyakan tentang kapan terjadinya KMB itu. Jadi kapan tuh berarti tanggalnya kapan, bulan berapa, tahun berapa, kemudian di mana dilaksanakannya, di kota mana misalnya tempatnya, kemudian siapa saja yang terlibat di dalam konferensi meja bundar itu, kemudian membahas apa. Jadi konferensi meja bundar itu tujuannya membahas apa sih gitu. Itu yang harus kalian pelajari. Nah, kita lanjut selanjutnya masih di TWK, yaitu yang pertama tentang amandemen UUD 45. Nah, amandemen UUD 45 itu kan pernah terjadi sebanyak 4 kali ya. Nah, jadi di sebanyak 4 kali itu ditanyakan tentang berapa jumlah pasalnya, pasal yang diubah di masing-masing amandemen. Jadi itu yang kalian lihat materinya. Kemudian perilaku bela negara. Nah, perilaku bela negara ini nanti sebenarnya sifatnya kalian akan disuguhkan beberapa opsi yang menunjukkan sikap bela negara yang baik dan yang benar itu yang mana gitu. Jadi kalian pilih. Jadi kalian coba berlatih lagi perilaku bela negara itu yang seperti apa sih gitu, yang benarnya. Nah, kemudian selanjutnya topik tentang bahasa Indonesia. Jadi tentang bahasa Indonesia ini mirip kayak ujian kalian sekolah ya. Jadi kalian akan ditanya tentang kalimat yang efektif gitu. Kalimat yang efektif kalian tahu lah kalimatnya kan yang pasti strukturnya udah jelas SPOK kayak gitu. Kemudian tidak ada pengulangan yang tidak perlu. Itu ciri-ciri kalimat yang efektif. Nah, kemudian gagasan utama dan ide pokok dari satu paragraf. Jadi nanti kalian akan dikasih sebuah paragraf, kemudian kalian akan ditanyakan gagasan utamanya apa sih? Gitu atau ide pokoknya apa? Gitu dari pembuatan paragraf itu. Kemudian simpulannya apa? Nah, perbedaannya sendiri kalian udah tahu kan, gagasan utama itu artinya apa yang mendasari, apa yang menjadi latar belakang sehingga paragraf itu dibuat. Itu gagasan utamanya. Kemudian simpulannya apa? Simpulannya adalah dari keseluruhan yang dibahas dalam paragraf itu, intinya mau menyampaikan apa sih gitu. Itu yang disebut dengan simpulan. Nah, sekarang kita lanjut ke tes intelijensia umum atau TIU. Nah, di TIU kira-kira ini yang akan keluar. Jadi yang pertama mulai dari perbandingan hari kerja, ini udah pernah juga dibahas di video short di channel ini. Kalian bisa coba cek. Itu udah hampir 90-an video, kalian bisa cek semua. Itu udah disesuaikan dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemenpan ya. Jadi kalian coba cek lagi dan yang keluar juga kebetulan mirip banget dengan yang itu. Jadi yang kedua tentang urutan posisi tempat duduk. Jadi kalian dikasih tahu si misalnya ada 5 orang, terus dia posisi tempat duduknya si Anu bersebelahan dengan siapa, terus si Anu bersebelahan dengan siapa, nggak bisa berhadapan dengan siapa kayak gitu. Kemudian ada figural 2 dimensi, ini juga udah sering dibahas di video short, bisa kalian cek di playlist seputar CPNS. Kemudian figural 3 dimensi. Nah, figural 3 dimensi ini yang kayak bentuknya misalnya kayak kubus misalnya atau bentuknya limas kayak gitu. Jadi beda lah ya kayak bangun ruang gitu kalau figural 3 dimensi. Nah, kemudian figural perbandingan. Nah, perbandingan ini juga udah banyak dibahas di short channel ini. Kalian bisa lihat perbandingan tuh kayak membandingkan beberapa buah gambar, kemudian dilihat pertidaksamaannya, mana yang berbeda sendiri. Kemudian atau misalnya dia akan setelah 3 gambar ini atau 4 gambar ini selanjutnya menjadi gambar seperti apa kayak gitu. Kemudian soal cerita. Nah, soal cerita ini udah juga sering dibahas. Soal cerita ya kalian dikasih kayak soal yang agak panjang kayak satu paragraf kecil gitu. Itu nanti akan disuguhkan sebuah cerita dan nanti kalian akan ditanya. Biasanya hitungan-hitungan sederhana lah kayak gitu. Kemudian posisi antrian. Nah, posisi antriannya juga akan keluar. Kemudian numerik hitungan sederhana ini akar, kali, bagi, perpangkatan kayak gitu-gitu. Itu yang muncul di numerik hitungan sederhana. Ini juga udah sering banget dibahas di channel ini. Kemudian figural kubus. Figural kubus ini mirip ya dengan figural 3 dimensi tadi. Cuman yang kubus ini lebih tepatnya jaring-jaringnya dibuka gitu. Ini baru aja
dibahas, kemarin gue bahas di short, itu kalian bisa cek tentang kubus ini. Kemudian perbandingan senilai dan terbalik. Nah, ini perbandingan senilai terbalik ini juga udah sering dibahas ya. Kemudian perhitungan sederhana, ini pecahan-pecahan gitu. Jadi pecahannya misalnya 1/2/3 itu ditambah 1/1/5 misalnya itu sama dengan berapa kalau dijumlahin gitu. Nah, ini yang juga sering banget dibahas di short itu deret angka dan deret huruf. Jadi kalian dikasih deret lah, biasa lah ya kan. Nah, ini nanti selanjutnya akan ditanya angka berapa selanjutnya atau huruf berapa gitu. Nah, kita lanjut ke tes karakteristik pribadi ya atau TKP. Jadi TKP ini ada berapa nih? Ada 6 hal yang dibahas sama dengan yang kisi-kisi tentang pelayanan publik yang baik. Kemudian jejaring kerja artinya kerjasama gitu ya. Kalian dengan teman kerja itu harusnya seperti apa sifat sikapnya. Kemudian sosial budaya, kalian menjaga sosial budaya gitu. Kemudian TIK itu yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan publik kayak itu. Kemudian profesionalisme, gimana sih kalian mewujudkan sikap profesional kalian jika kalian diangkat sebagai seorang PNS nanti. Kemudian anti radikalisme. Nah, anti radikalisme ini yang topik yang memang pasti keluar ya, karena ini memang jadi apa ya, poin yang di highlight gitu. Jadi kalian akan dikasih satu kondisi misalnya tentang adanya misalnya tentang penyerbuan sebuah rumah ibadah, misalnya rumah ibadah agama X misalnya, itu sikap kalian misalnya sebagai agama itu atau agama lain harusnya seperti apa. Di samping itu ada informasi tambahan, yaitu yang pertama di TKP itu narasinya ternyata tidak terlalu panjang, jadi kalian nggak usah khawatir karena di dalam banyak tryout TKP-nya dibikin kayak panjang gitu kan, tapi ternyata TKP-nya nggak terlalu seribet yang dibayangkan. Kemudian antar opsi itu masih bisa dilihat perbedaan mana yang baik, mana yang enggak gitu. Jadi kalian nggak usah bingung dari 5 opsi yang A sampai E itu kalian masih bisa lah melogikakan, oh ini sikap yang paling benar, yang paling baik tuh lebih kelihatan gitu. Jadi nggak akan terlalu pusing banget. Kemudian akan lebih banyak mengeksplor sikap kita jika dihadapkan dengan kondisi tertentu. Jadi ya titik fokusnya ya ke kita gitu. Jadi lebih ditanyakan kalian akan seperti apa, tapi bukan atau akan sedikit bagaimana kalian menilai sikap orang lain kayak gitu. Tapi lebih ke apa ya, fokusnya lebih ke diri kalian gitu, ke sudut pandang kita sebagai yang mengikuti ujian. Oke, mungkin itu dulu FR SKD CPNS per 9 September 2021. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan langsung aja komen di bawah, dan untuk soal-soal gue juga akan sampaikan juga di video lainnya, dan di short udah pasti itu di short akan diupdate sekitar 3 sampai 6 video per hari. Jadi kalian pantengin aja, itu udah hampir 90-an video dan itu akan terus bertambah. Mudah-mudahan itu bisa bantu kalian untuk menjawab soal-soal dan bisa lulus di CPNS tahun 2021 ini. Sekian dulu dari gue. See you next time. Have a nice day. Bye.